Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terpujilah Allah yang maha pengasih dan maha pemurah. Kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini, saya akan menyampaikan hal yang penting, yakni pusat kiblat ibadah orang-orang Muslim sedunia sehubungan dengan perjalanan dalam rangka dakwah di kota Madinah dan ke Mekah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa yang paling utama dalam hidup manusia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang bernafas di muka bumi ini harus menyembah Allah. Itulah Islam, yang artinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang menyatakan diri memuliakan Allah ada pahalanya. Nah, tempat ibadah bermacam-macam, tetapi kiblatnya hanya satu, yang di Mekah. Kita sholat di rumah, kita memiliki pahala, yakni satu pahala. Sholat di masjid 27 pahala. Sholat di Masjid Nabawi Madinah 1000 pahala. Sholat di Mekah Masjid Al-Haram 100.000 pahala. Nah, hal ini perlu kita ketahui. Seperti perjalanan kami sebelum ke Masjid Al-Haram, kami sholat di Masjid Nabawi di kota Madinah. Kota yang sejuk, yang memiliki panorama yang indah. Dan di sana ada satu masjid yang indah dan besar. Ya, di samping masjid ini ada rumah kediaman Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan syiar atau dakwanya kepada penduduk Madinah sampai dogma dan Al-Quran itu dikenal dari masa ke masa sampai ke seluruh
penjuru muka bumi ini. Nampak Islam di mana-mana. Memulai dari Madinah. Nah, di samping masjid ini ada makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh umat muslim. Nah, ada hal yang penting, yakni kita menyatakan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hidup manusia ada sesuatu yang paling utama, yakni memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, saya akan berbicara. Kenapa orang Muslim berkiblat di Masjid Al-Haram di Mekah? Ya. Bukan di Madinah. Bukan di Masjid Nabawi. Pertama-tama Nabi Muhammad, Nabi besar, junjungan kita, beserta umat pertama-tama berkiblat di Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Nah, ada hal yang sangat penting yang dipikirkan oleh Muhammad, bahwa kalau kiblat tetap di sana, maka searah dengan sahabat-sahabatnya atau orang Yahudi beragama Yahudi. Itulah sebabnya ada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, sehingga Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ada sesuatu yang besar, yang mulia, yang menjadi patokan bagi umat muslim, yakni arah kiblat dialihkan ke Mekah. Nah, Muhammad meminta kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Hal ini sangat penting bagi umat muslim. Karena Allah telah memberikan wahyu kepada Muhammad, sehingga kota Mekah, kota yang indah, ya, karena kata Mekah, Baka, Mekah, yang memiliki arti indah, ya. Saya melihat kota Mekah ini dikelilingi oleh gunung batu, ya, dan di sana ada Ka'bah. Sebelum Muhammad dilahirkan, Ka'bah itu sudah ada. Para ahli atau para pakar menjelaskan, pertama-tama membongkar Ka'bah itu adalah Ibrahim alaihissalam.
seluruh umat Islam Allah izinkan untuk berkiblat. Kata kiblat artinya mengarahkan pandangan ke Mekah yang memiliki bait Allah yang berada di tengah-tengah Masjid Al-Haram. Saudara-saudaraku, setiap Muslim yang ada di muka bumi ini memiliki keinginan untuk hadir dan menyembah Allah di sana. Bukan oleh karena dia memiliki harta atau uang yang banyak sehingga dia dapat di sana. Tetapi setiap orang yang hijrah, umroh atau haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meminta dan berdoa. Uang tidak jadi masalah, ya. Ketika engkau meminta kepada Allah didahului dengan perbuatan baik, maka Allah akan mengabulkan doamu. Ini hal yang penting. Kita mengadakan ritual atau suasana gerakan kita diatur berdasarkan Al-Quran, wahyu Allah itu. Nah, ada kata tawaf mengelilingi, ya. Kenapa kita tidak menyimpang jauh daripada Ka'bah itu, ya, selama 7 kali. Gerakan mengelilingi Ka'bah itu adalah suatu gerakan untuk mengungkapkan kesungguhan hati kita taat kepada hukum-hukum Allah. Ini menunjukkan kita tidak boleh menyimpang dari kebenaran Allah. Kita tidak boleh menyimpang daripada bait Allah. Kita tidak boleh menyimpang dari hukum Allah. Semua umat manusia yang menamakan dirinya Islam mengarahkan kiblatnya di sana. Ya. 7 kali mengelilingi, ya. Kata atau angka 7 itu adalah angka sempurna. Menunjukkan bahwa gerakan kita tidak menyimpang dari arah yang benar. Maka semakin kita bergerak, semakin kesempurnaan itu kita temui. Hanya dekat kepada Allah, kita menjadi baik. Menjadi orang berguna, hidup untuk orang lain. Selain kita hidup menjadi berkat dan rezeki untuk diri kita, untuk keluarga, tetangga, dan untuk orang lain. Itulah kita diizinkan hidup. Semakin kita memberi rezeki kepada orang tidak mampu, semakin rezeki Allah itu Allah taruhkan kepada kita. Ya. Dan pada bait Allah itu atau Ka'bah itu di bagian sisi yang berhadapan dengan monumen Abraham
ada batu hitam yang ditempelkan sehingga kokoh dan kuat, tidak bisa digoyangkan. Nah, batu adalah ciptaan Allah. Konon ceritanya, batu ini berasal dari surga. Ya, memang semua yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah. Tetapi ini disebutkan batu yang spesial. Ya, yang Allah atur melalui para malaikatnya sehingga berada di sana dan ditempelkan kokoh kuat bersama Ka'bah. Umat muslim ingin menyentuh atau menciumnya, bukan berarti menyembah batu itu. Sekali lagi, bukan berarti menyembah batu, bukan berarti menjadikan batu hitam itu ada Allah, dan bukan juga menjadikan Ka'bah itu Allah, tetapi menghormati Allah sendiri mengarahkan umat muslim untuk berkiblat di sana. Allah sendiri mengkehendaki kita menghormati batu itu, bukan menyembah batu itu. Nah, batu adalah ciptaan Allah, ya. Tidak ada batu di muka bumi ini lalu dalam bahasa Manado lembek, ya. Tetapi batu itu keras. Ya. Figur kekuatan iman yang mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mencintai Allah, semakin ada kegiatan memuliakan Dia. Maka semakin rezeki itu akan muncul dalam diri ini. Apakah lewat pekerjaan ataupun usaha kita. Maka rezeki surgawi Dia turunkan dalam hidup kita. Supaya kita ini menjadi saluran berkat untuk orang lain. Nah, kenapa batu itu ditempelkan ke dinding Ka'bah? Ya, saya pernah ke sana 3 minggu lalu. Saya sentuh. Kuat dan tidak bisa dipindah-pindahkan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan iman kita kalau berdasarkan pada kehendak Allah, kita tidak bisa goyang oleh pandangan orang lain atau doktrin yang lain. Kita tetap satu pandangan yang benar. Memiliki satu Tuhan, satu Allah yang benar. Dan para nabi-nabi di muka bumi ini. Baik Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah utusan Allah. Dan mereka mengajarkan untuk menyembah satu Allah saja. Ini yang paling penting yang kita harus ketahui. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.